Oke, selamat sore buat saudara semua dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami dari tim Setapak Sejalan Tanpa Paksa. Dan kali ini turun ada mau obrol santai dengan salah satu tokoh masyarakat, khususnya Desa Lola II. Nah, kebetulan beliau sudah di samping Pak kita. Beliau ini menjabat sebagai hukum tua Desa Lola II dengan terhormat Bapak. Dan kali ini turun ada mau beberapa pertanyaan yang turun mau tanya terkait ini Desa Lola II. Dan yang pertama Pak, turun mau tanya tentang sejarah umum tentang bagaimana sampai ini Lola II ada. Pada Bapak, persilakan. Oke, baik, terima kasih. Untuk sejarah terbentuknya Desa Lola II itu berawal dari pemekaran Desa Lola Raya pada waktu itu. Di mana pada waktu itu Desa Lola Raya itu masih desa yang keseluruhan masih dalam lingkungan Desa Lola. Induk ya Pak? Induk, Desa Lola Induk. Maka terbentuklah dua pemekaran, yaitu Desa Lola 1 dan Desa Lola 2. Di masa waktu itu yang menjabat atau hukum tua waktu itu adalah Bapak Adrianus Karundeng. Oh ya, almarhum ya. Almarhum. Kemudian disepakati mekarlah Desa Lola 2 yang terjadi pada tanggal 25 Juli tahun 1985. Oh itu. Seiring dengan perjalanan waktu yang berjalan, hari, bulan, tahun, maka ditetapkanlah Desa Lola 2 pada tahun 1987 sebagai desa definitif. Desa definitif. Nah, seiring dengan perjalanan waktu juga, dari tahun ke tahun lahirlah beberapa pemimpin yang memimpin Desa Lola 2. Ya. Sampai pada saat ini Bapak yang pimpin ya? Ya, sudah yang ke-11. Ke-11? Oh ya. Dan perlu kita ketahui untuk Desa Lola 2 itu mempunyai luas tanah kurang lebih 1.290 hektar. Luas juga ya. Soalnya setahu saya luasnya dari batas Lemo sampai ke kaki gunung itu. Dengan batas-batas sebelah utara itu berbatasan dengan perkebunan Desa Lemo Timur. Iya. Dan untuk sebelah selatan berbatasan dengan perbatasan perkebunan Desa Ranotonggor. Iya. Dan untuk sebelah barat berbatasan dengan Desa Lola 3. Iya. Dan untuk sebelah timur berbatasan dengan Desa Lola 1 dan Gunung Tatabiran. Oh, itulah sekilas sejarah lahirnya Desa Lola 2. Nah. Pertanyaan yang kedua, orang ada mau tanya tentang program apa saja yang telah dilaksanakan oleh Bapak selama Bapak menjabat sebagai hukum tua. Oke. Yang pertama tentunya ketika kami akan melaksanakan pembangunan itu tak lepas dari tugas. Ya. Tugas pokok dari pemerintah. Baik itu di bidang penyelenggara pemerintahan, pelaksana pembangunan, pembinaan ke masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Juga tak lepas dari apa yang disebut dengan rencana pembangunan jangka menengah desa. Ya, RPJMD ya. RPJMDes. Maka oleh karena itu kami dari desa lebih khusus Desa Lola 2 ada beberapa bagian yang sudah kami laksanakan baik dalam bidang pemerintahan, yaitu menata struktur pemerintahan yang betul-betul dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pelayanan masyarakat. Iya. Nah, kemudian di bidang pembangunan tentu tak lepas dari rencana kerja pemerintah desa lewat satu musyawarah. Antara lainnya itu telah tercipta beberapa kegiatan yang utama yang sudah kami buat, yaitu pekerjaan pembuatan akses jalan pertanian, yaitu perkerasan. Oh iya. Yang ke kaki gunung gunung dan lain-lain sebagainya. Itu intinya kami berupaya agar supaya para petani bisa menjadi sejahtera,
mengurangi pengeluaran. Kan apabila kami sudah memang betul-betul telah melaksanakan hal tersebut, maka untuk transaksi baik dari petani kepada pedagang itu sudah bisa dilaksanakan langsung di tempat. Iya, Itulah iya. manfaat Iya. yang boleh kami capai. Emang berapa kali saya lihat sendiri Hmm, untuk aksesnya ya sudah Seperti itu. seperti itu. Petani, Khususnya buat petani kelapa. ya, Kadang sudah bisa bayar di tempat sekarang. langsung transaksi di tempat. Iya. Jadi sudah mengurangi biaya untuk angkutan sampai Ya. ke kampung, tapi ketika sudah ada perbaikan jalan, petani dan pembeli sudah langsung transaksi di tempat. Iya, iya. Jadi langsung di kebun artinya. Tidak lagi ke tempat cukong gitu ya. Tidak langsung petani langsung jual ke pembeli, langsung terjadi transaksi sehingga biaya untuk ongkos ada pengurangan. Iya. Itulah upaya-upaya yang kami lakukan agar supaya petani bisa jadi sejahtera. Ya. Pertanyaan yang ketiga Pak, ini kami akan menanyakan tentang rencana ke depan. Yang apa yang mungkin Bapak mau buat di sisa masa jabatan ini? Oke, terima kasih. Jadi rencana kami selaku pemerintah desa untuk sisa tahun jabatan, Iya. tentunya kami akan terus melanjutkan apa yang bisa kami perbuat demi dan untuk masyarakat. Ya. Masyarakat luas lebih khususnya juga masyarakat Desa Lola II. Iya, iya. Karena kami melihat bahwa masih banyak juga rencana kerja yang harus kita perbuat demi untuk agar supaya masyarakat Desa Lola II lebih khusus bisa menjadi sejahtera, bisa ada ke dalam keadaan aman, damai, dan bisa beraktivitas dalam suasana yang kondusif. Iya, iya. Itu yang tentunya kami sangat harapkan. Harapan. Dan yang keempat Pak, mengingat pada saat ini lagi diterpa kondisi yang kurang ya tidak mengenakan bagi seluruh dunia lah. Khususnya kita lagi diterpa pandemi nih Pak. Pandemi COVID. Menurut Bapak kondisi pada saat ini buat masyarakat yang lagi diterpa corona lah secara real dari pandangan Bapak. Ya, kami dari pemerintah desa tentunya dalam satu tujuan. Tujuan mulia di mana kami terus berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran wabah ini atau COVID-19 ini dengan berbagai macam cara tentunya yang kami akan lakukan. Salah satunya yaitu kami selalu memberikan himbauan Iya. baik dalam kegiatan-kegiatan tertentu maupun lewat pengeras suara untuk kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Iya, iya. Karena segala sesuatunya itu berasal dari kita. Kalau kita rajin menerapkan, maka berarti kita sudah mengambil bagian untuk memutus, menekan mata rantai penyebaran COVID-19. Ya. Dan berbagai upaya kami dari pemerintah, antara lain telah kami lakukan beberapa cara, yaitu telah disediakannya beberapa wadah, Iya, iya. termasuk tempat untuk cuci tangan Iya. bagi kalangan umum. Memang waktu lalu saya lihat ada di depan balai itu desa. salah satu. Ya, salah satu. Di tempat-tempat beribadah juga kami telah pasang Iya, ya. tempat cuci tangan. Di gereja ya? Gereja. Kalau nggak salah. Nah, itu bagian-bagian yang kami upayakan. Juga kami pemerintah desa Lola II juga telah memberikan masker secara gratis kepada warga masyarakat Lola II lebih khusus. Hari ini kami upayakan agar supaya masyarakat tentunya sadar bahwa salah satu cara orang untuk terhindar itu orang harus rajin pakai masker. Makanya pemerintah telah memberikan atau menyalurkan masker secara gratis. Untuk warga masyarakat Desa Lola II lebih khusus. Jadi hal-hal seperti itu yang telah kami upayakan agar supaya penyebaran COVID-19 ini cepat berlalu. Untuk yang terakhir Pak, buat masyarakat umum dan khususnya buat masyarakat yang ada di Desa Lola II, pesan buat Bapak dari Bapak untuk kepada masyarakat.
Jadi tentunya tidak lain tidak bukan kami selaku pemerintah Desa Lola 2, selaku pemerintah hukum tua selalu menghimbau, memberikan pesan bagi kita sebagai warga masyarakat Desa Lola 2 lebih khusus ataupun warga masyarakat pada umumnya. Mari orang saling bersinergi, saling bekerja sama, bagaimana orang bersama-sama berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahkan juga untuk bersama-sama orang bekerja, berupaya, berdoa bersama agar supaya badai yang orang sementara alami ataupun adanya wabah virus corona ini, ketika orang ada kerjasama yang baik, maka yang pasti wabah ini akan berakhir. Asalkan orang jangan pandang enteng. Orang harus betul-betul taat aturan, ikuti protokol kesehatan. Apa yang menjadi aturan pemerintah itu harus benar-benar orang taati. Itulah beberapa hal yang menjadi pola pikir orang semua agar supaya kehidupan lebih khusus orang yang ada di masyarakat Desa Lola 2 untuk tingkat kesejahteraan, keamanan lebih khusus untuk menekan penyebaran COVID-19. Kalau orang ada sinergitas, ada kerjasama, koordinasi terus, orang menerapkan aturan protokol dengan baik, maka semua itu pasti akan orang capai dan orang lalui. Demikian, itu beberapa hal yang boleh menjadi bagian penyampaian saya. Oke, bahwa tadi orang so obrolan santai dan dari hukum tua telah menyampaikan beberapa intisari pokok mengenai tentang pembangunan, harus ada sinergitas dan harus ada kerjasama supaya orang desa ini boleh mau maju bahkan melebihi desa-desa yang ada. Dan satu hal, orang harus ingat bahwa itu corona sekarang lagi dah merajalela, jadi orang jangan pernah enteng, tetap orang harus ingat 3M ya, 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan. Dan itu tadi orang so obrol santai dengan hukum tua Desa Lola 2, Bapak Sony Kainde. Nah, kebetulan juga orang masih baru kesian orang konten ini, jadi jangan lupa like, subscribe, and share supaya orang konten ini mau berkembang dan orang konten ini bersifat membangun. Karena ya, orang yang ingin bangun orang desa supaya lebih maju lah lewat konten-konten yang bermutu. Nah, buat teman-teman, sekian dari kami, dari tim Setapak, sejalan tanpa paksaan.